Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di cerita kali ini aku sudah menyiapkan satu cerita horor untuk kalian. Nah cerita ini aku dapatkan dari Twitter ya guys, dari tulisannya berbagi cerita. Nah buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya aku siapkan atau aku simpan di deskripsi. Jadi kalian nanti tinggal klik aja. Nah tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Aku selalu tertarik dengan teater tua yang berdiri di pinggir kota. Bangunan itu sudah lama tak terurus, tapi masih memiliki pesona tersendiri. Aku sering melihatnya dari jendela bus saat pulang dari kampus. Aku penasaran dengan sejarah dan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk mengunjungi teater itu. Aku mendapat tugas dari dosenku untuk meneliti tentang seni pertunjukan di masa lalu. Aku memilih teater itu sebagai objek penelitianku karena aku tahu ada banyak cerita menarik di balik tirai panggungnya. Aku menghubungi pemilik teater itu, seorang pria tua bernama Pak Harun. Dia menyambutku dengan ramah dan mengizinkan aku masuk ke dalam teaternya. Dia bilang dia sudah jarang ada tamu yang mau datang ke sana karena banyak orang yang takut dengan teater itu. Teater ini sudah berdiri sejak zaman Belanda, Nak. Dulu tempat ini sangat terkenal dan ramai dikunjungi orang. Banyak pertunjukan hebat yang pernah dipentaskan di sini. Tapi sekarang teater ini sudah sepi dan sunyi. Banyak orang yang menganggap teater ini angker dan berhantu, kata Pak Harun sambil membukakan pintu teater itu untukku. Aku merasa ngeri mendengar kata-kata Pak Harun, tapi aku juga semakin penasaran. Aku masuk ke dalam teater itu dengan hati-hati. Aku melihat banyak debu dan sarang laba-laba di mana-mana. Suasana di dalam teater itu sangat gelap dan dingin. Pak Harun menyalakan lampu di ruang utama teater itu. Aku terkejut melihat banyak boneka kuno yang menghiasi panggung teater itu. Boneka-boneka itu berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang mirip manusia, binatang, atau makhluk fantasi. Mereka semua memakai kostum dan aksesoris yang indah dan mewah. Wow, boneka-boneka ini sangat cantik dan menakjubkan, pujiku sambil mendekati panggung. Ya, boneka-boneka ini adalah koleksi pribadi saya. Saya suka sekali dengan boneka, karena mereka bisa menjadi teman saya saat saya kesepian. Saya juga suka membuat pertunjukan boneka untuk menghibur diri saya sendiri, kata Pak Harun sambil tersenyum. Aku merasa kasihan dengan Pak Harun yang hidup sendirian di teater itu. Aku bertanya padanya, apakah dia tidak merasa takut tinggal di tempat yang dianggap berhantu oleh banyak orang? Tidak, Nak. Saya tidak takut sama sekali. Saya malah merasa nyaman di sini. Saya sudah terbiasa dengan suasana teater ini. Lagi pula, saya tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti hantu atau setan, jawab Pak Harun dengan yakin. Aku mengangguk-angguk sambil mencatat jawaban Pak Harun di buku catatanku. Aku juga mengambil beberapa foto boneka-boneka itu dengan kamera ponselku. Aku berencana untuk menggunakan foto-foto itu sebagai bahan penelitianku.
Saya boleh lihat boneka-boneka ini lebih dekat, Pak? Tanya aku pada Pak Harun. Tentu saja, Nak. Silahkan saja lihat-lihat boneka-boneka saya. Tapi jangan sampai menyentuh atau merusak mereka ya. Mereka sangat berharga bagi saya, kata Pak Harun sambil memberi izin padaku. Aku mengucap terima kasih pada Pak Harun dan mulai menjelajahi panggung teater itu. Aku melihat boneka-boneka itu dengan penuh kagum. Mereka semua terlihat sangat detail dan hidup. Aku bisa melihat ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahkan nafas mereka. Aku merasa seperti sedang berada di dunia dongeng. Aku terpikat dengan salah satu boneka yang paling besar dan menonjol di antara yang lain. Boneka itu berbentuk wanita cantik, berambut panjang, dan berkulit putih. Dia memakai gaun merah yang anggun dan mahkota emas yang berkilau. Dia terlihat seperti seorang ratu atau putri. Siapa dia, Pak? Tanya aku pada Pak Harun sambil menunjuk boneka itu. Oh, dia adalah boneka favorit saya. Namanya Ratu Merah. Dia adalah tokoh utama dalam pertunjukan boneka terakhir yang saya buat. Pertunjukan itu berjudul Pertunjukan Boneka Berhantu, kata Pak Harun sambil tersenyum bangga. Aku merasa penasaran dengan pertunjukan boneka yang dibuat oleh Pak Harun. Aku bertanya padanya, apa cerita di balik pertunjukan itu? Pertunjukan itu bercerita tentang Ratu Merah yang jatuh cinta dengan seorang pangeran tampan dari kerajaan tetangga. Tapi sayangnya, cinta mereka tidak direstui oleh ayah Ratu Merah, yang merupakan raja yang kejam dan bengis. Raja itu membenci pangeran itu karena dia berasal dari kerajaan yang menjadi musuhnya, kata Pak Harun sambil menceritakan ceritanya. Raja itu kemudian menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh pangeran itu saat ia datang ke istana untuk melamar Ratu Merah. Tapi rencana jahat raja itu diketahui oleh Ratu Merah, yang segera menyelamatkan pangeran itu dan melarikan diri bersamanya. Mereka berdua kabur ke hutan dan bersembunyi di balik sebuah gubuk tua, lanjut Pak Harun. Di gubuk itu, mereka berdua hidup bahagia dan menikmati cinta mereka. Mereka juga menemukan banyak boneka kuno yang ditinggalkan oleh pemilik gubuk itu, yang ternyata adalah seorang pembuat boneka terkenal di masa lalu. Mereka berdua senang bermain dengan boneka-boneka itu dan menganggap mereka sebagai teman-teman mereka, tambah Pak Harun. Tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Raja itu berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan mengirim pasukannya untuk mengepung gubuk itu. Mereka berdua terjebak di dalam gubuk itu dan tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa berpelukan dan menunggu ajal mereka, kata Pak Harun sambil menghela napas. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Pak? Tanya aku dengan penasaran. Nah, ini bagian yang paling seru dan menegangkan dari pertunjukan saya, Nak. Anda harus menyaksikannya sendiri untuk mengetahuinya, kata Pak Harun sambil tersenyum misterius. Aku merasa tertantang dengan ucapan Pak Harun. Aku ingin sekali melihat pertunjukan boneka buatannya. Aku bertanya padanya, kapan dia akan mempersembahkan pertunjukan itu. Saya biasanya mempersembahkan pertunjukan saya setiap malam Jumat Kliwon, Nak. Itu adalah malam yang paling cocok untuk menikmati seni pertunjukan yang mistis dan magis seperti ini, kata Pak Harun sambil menatap langit-langit teater itu. Malam Jumat Kliwon? Tapi kan malam ini malam Jumat Kliwon, Pak, kata aku sambil melihat jam di ponselku. Benar sekali, Nak. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, dan Anda beruntung sekali, karena Anda adalah tamu istimewa
saya untuk menyaksikan pertunjukan saya malam ini," kata Pak Harun sambil tersenyum lebar. "Apa? Misterius, Pak? Saya boleh?" "Ya, tentu saja, Nak. Saya senang Anda tertarik dengan cerita saya. Silahkan ikut saya ke ruang penonton. Saya akan menyiapkan segalanya untuk pertunjukan malam ini," kata Pak Harun sambil mengajakku keluar dari panggung. Aku mengikuti Pak Harun ke ruang penonton. Aku melihat banyak kursi kosong yang berdebu di sana. Aku melihat kursi yang paling depan dan paling tengah, agar bisa melihat pertunjukan dengan jelas. Pak Harun pergi ke ruang kontrol untuk mengatur lampu dan suara. Dia bilang dia akan kembali sebentar lagi. Aku menunggunya dengan sabar sambil melihat-lihat sekeliling ruang penonton. Aku merasa ada yang aneh dengan ruang penonton itu. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari balik gelapnya teater itu. Aku merinding dan merasa tidak nyaman. Aku mencoba mengalihkan perhatianku dengan melihat panggung teater itu. Aku melihat boneka-boneka itu masih berdiri diam di atas panggung. Mereka terlihat seperti patung-patung yang tak bernyawa. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang berubah dengan boneka-boneka itu. Aku merasa seperti mereka memandangku dengan tatapan tajam dan dingin. Aku merasa seperti mereka menantangku untuk menyaksikan pertunjukan mereka. Aku mencoba mengabaikan perasaanku yang aneh itu. Aku mengira itu hanya imajinasiku saja. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, lampu di ruang penonton padam. Aku terkejut dan berteriak kaget. Aku tidak bisa melihat apa-apa di sekitarku. Lalu, lampu di panggung menyala. Aku melihat boneka-boneka itu mulai bergerak dengan sendirinya. Mereka menari-nari di atas panggung dengan gerakan yang anggun dan lincah. Aku terpana melihat adegan itu. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pertunjukan boneka berhantu pun dimulai. Aku tidak menyadari bahwa pertunjukan itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupku. Aku tidak tahu bahwa pertunjukan itu adalah sebuah perangkap yang telah disiapkan oleh Pak Harun dan boneka-boneka itu untuk mengorbankan jiwaku kepada roh-roh jahat yang menghuni teater itu. Aku tidak tahu bahwa pertunjukan itu adalah sebuah dendam yang telah lama terpendam oleh Ratu Merah, yang ternyata adalah arwah seorang wanita yang dibunuh oleh ayahnya sendiri karena cintanya pada pangeran itu. Aku tidak tahu bahwa pertunjukan itu adalah sebuah pesan misterius tentang kehidupan dan kematian yang akan kusaksikan dengan nyawaku sendiri. Oke guys, jadi ceritanya berakhir sampai di sini ya guys, atau ceritanya sudah tamat sampai di sini. Tapi jangan khawatir, di next video aku akan membawakan kembali cerita-cerita horor yang gak kalah menarik dari cerita ini ya guys. Nah, semoga kalian suka dengan video dan ceritanya. Tapi jangan lupa untuk kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di video dan cerita yang selanjutnya. And bye-bye.